Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Santi dan teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reski Muftifiya, absen 25, mewakili kelompok 5 yang terdiri dari Timotius, Putri, Yuli, dan Stephen. Saya akan mempresentasikan meta konsep mengenai teks cerita sejarah dengan 5 poin penting pembahasan, yaitu pengertian, sifat-sifat, struktur, perbedaan, jenis-jenis, dan contoh. Langsung saja ke pengertiannya. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari teks cerita sejarah ialah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Yang kedua ini ada sifat-sifat. Sifat-sifat terdiri dari naratif dan deskripsi. Naratif ialah bercerita tentang urutan peristiwa dan waktu. Yang kedua deskriptif, menggambarkan secara detail latar dan waktu, suasana, simbolisasi verbal, tokoh, dan kejadian. Yang ketiga struktur. Struktur terbagi menjadi 6. Yang pertama itu orientasi. Penulis mengenalkan setting cerita, tokoh, tempat, dan waktu, suasana, peristiwa. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Tapi ini disajikan peristiwa awal yang melatar belakangi berbagai permasalahan pada tokoh. Yang ketiga, menunjuk konflik. Tapi ini merupakan peningkatan situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau disebut komplikasi atau juga disebut dengan klimaks. Bagian ini merupakan puncak dari permasalahan. Yang kelima, penyelesaian atau evaluasi. Tahap ini berisi penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang dialami tokoh utama. Yang terakhir yaitu ada koda. Koda merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah novel. Yang keempat, ada perbedaan. Perbedaan dari teks sejarah itu sendiri yaitu teks sejarah memang benar ada terjadi, terikat oleh fakta 5W1H berdasarkan bukti atau saksi, sehingga tidak boleh ditambah atau direka sesuai pelaku atau tokoh. Sedangkan novel sejarah tidak terikat fakta, merupakan imajinasi, sehingga boleh ditambah-tambah atau direka-reka dan tidak perlu bukti. Yang kelima ada jenis-jenis, yaitu jenis-jenis terdiri dari novel rekon pribadi, novel rekon faktual, dan novel rekon imajinatif. Novel rekon pribadi, novel yang membuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, novel rekon faktual, novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan kepolisian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, novel rekon imajinatif, novel yang membuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan dengan cara lebih rinci. Yang kelima, contohnya yaitu ada novel Pangeran Diponegoro karya Reni Silado dan buku Gestapo Gerakan September 30 karya Salim Haji Said. Sekian dari saya yang mewakili kelompok 5. Kurang mohon maaf apabila di dalam presentasi tadi terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Sekian dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.